Assalamualaikum teman-teman, ini ada WA masuk mengeluh kepada saya. Teman kita ini adalah seorang pengusaha bengkel ya, bengkel motor. Suatu hari ada pelanggan motornya rusak. Setelah diperbaiki, ternyata si pelanggan ini tidak punya uang untuk bayar. Alasannya motor ini mogok di jalan dan kebetulan tidak bawa uang. Nah, untuk itu si pemilik motor tadi menitipkan handphonenya sebagai jaminan dan dia berjanji akan segera kembali untuk mengambil handphonenya dan membayar ongkos biaya servis motor tadi. Teman kita ini sebenarnya nggak mau menerima karena nggak kenal kan, orang pelanggan baru. Tetapi karena memang tidak ada jalan lain, akhirnya dengan berat hati teman kita ini menerima. Dan ternyata sampai 4 bulan 5 bulan pemilik motor tadi tidak datang-datang ya. Teman kita ini mau menghubungi kemana juga nggak tahu kan, disimpan sajalah HP tadi. Nah, pas waktu ke-6 bulan tiba-tiba datang polisi katanya, mengajak teman kita ini ke kantor untuk dimintai keterangan terkait dengan HP tadi. Katanya ada orang yang mengaku kehilangan HP. Teman kita ini bingung juga ya kan, tetapi karena merasa tidak bersalah, dia ikut ke kantor polisi. Nah, ternyata di kantor polisi katanya dia dimintai uang untuk dame-dame supaya perkaranya tidak naik, supaya korban ini tidak menuntut lah kira-kira gitu. Dan katanya petugas itu meminta uang 150 juta. Teman kita ini bingung, dia tidak punya uang sebanyak itu. Dan dia katanya menawar untuk membayar 6 juta, tetapi petugasnya tidak mau. Sampai akhirnya dia katanya nginap di kantor polisi itu. Katanya ditahan, kata dia. Karena takut ditahan lama-lama, akhirnya teman kita ini meminjam uang, ngumpulin uang dari saudara-saudaranya sampai dengan 40 juta. Tawar-menawar, akhirnya deal 40 juta. Lalu dibayarlah 40 juta, barulah teman kita ini bisa kembali. Tapi HP-nya tidak kembali juga. Ini bagaimana bang, hukumnya sebenarnya bagaimana, kata dia. Dari cerita teman kita ini bahwa sepertinya dia dituduh sebagai penadah, ya kan, menerima gadai atau membeli atau menyimpan barang hasil kejahatan. Artinya si HP tadi adalah hasil kejahatan. Apakah si pemilik motor tadi mendapatkan HP itu dengan cara mencuri atau bagaimana, intinya pastilah dituduh sebagai barang hasil kejahatan HP tadi. Dan teman kita ini dituduhlah sebagai penadah. Ya. Kemudian saya tanya ya, apakah ada surat-surat, dokumen atau surat perintah penyitaan atau surat perintah pemeriksaan, penyidikan atau dan sebagainya? Katanya tidak ada. Hanya ngomong-ngomong secara lisan saja. Artinya tidak ada proses hukum sebenarnya ya. Hanya sekedar menakut-nakuti menurut saya. Jadi teman-teman, kalau terjadi hal seperti ini, kita kembali ke prosedur ya. Kita kembali ke prosedur. Kalau terjadi hal seperti ini, seharusnya kalau memang proses hukum ya, ingat ya, kalau memang proses hukum, pastilah si pelapor ada orangnya ya. Si pemilik HP itu melapor. Dan kalau dia melapor, dia tentu harus menunjukkan bukti kepemilikannya bahwa HP itu adalah miliknya. Misalnya menunjukkan kwitansi pembelian atau kotak HP itu kan. Kalau tidak ada kotak HP-nya, tidak ada kwitansi pembeliannya, bagaimana kita bisa percaya bahwa korban tadi, kalau ada korbannya adalah pemilik HP itu? Itu yang pertama. Kemudian, ya kan, si pelaku harus ditangkap dulu. Yang pemilik sepeda motor yang ngutang tadi harusnya ditangkap dulu. Ya, bahwa memang
dia melakukan pencurian terhadap HP atau penggelapan HP gitu. Barulah bisa ke penadah kalau memang terbukti penadahan ya. Jadi tidak mungkin langsung ujuk-ujuk ke penadah sementara pelaku pencuriannya tidak tahu. Kan perlu saksi ya yang mengatakan bahwa barang yang digadaikan itu memang barang curian ya. Berarti kan si pemilik sepeda motor yang utang tadi harus ditangkap. Ini nggak ada orangnya, ya si pemilik sepeda motor tadi tidak ada, hanya ada orang mengaku korban kehilangan HP. Nah, tapi dia juga tidak menunjukkan bahwa HP itu adalah miliknya. Ini kan logika hukumnya seperti itu. Nah, kalau memang dilakukan proses hukum, seharusnya yang pertama ada laporan polisi. Si korban melapor resmi dia dengan menunjukkan bukti kepemilikan HP. Lalu proses penyidikan ini menangkap si pelaku, pencurinya. Lalu pencurinya mengatakan bahwa dia menjual atau menggadaikan ke pemilik bengkel tadi kan. Barulah pemilik bengkel ini dipanggil, diperiksa dia dengan resmi, ada surat perintahnya. Dan teman-teman, selalu saya katakan, kalau petugas mengambil barang kita, dijadikan alat bukti, apapun itu, maka harus ada surat perintah penyitaan. Selain surat perintah penyitaan, ada juga izin penetapan sita dari ketua pengadilan negeri setempat. Jadi untuk menyita HP tadi, kalau memang itu hasil curian, tidak boleh mengambil begitu saja. Nah, harus ada surat perintahnya dan izin sita dari ketua pengadilan negeri. Dan kalau dia ditahan, ya harus ada surat perintah penahanannya juga. Nah, tadi cerita teman tadi tidak ada surat-surat apapun. Jadi menurut saya itu bukan proses hukum yang benar. Seharusnya teman kita ini tadi mempersilahkan petugas untuk melakukan proses hukum. Nggak usah takut, karena dia tidak ada niat kan untuk menjadi penadah. Ya, orang itu hanya menitipkan HP-nya katanya untuk mengambil uang, bukan menggadaikan HP dia. Dia menitipkannya sebagai jaminan karena dia tidak punya uang untuk bayar ongkos servis kan. Jadi kalau kejadian seperti ini, minta saja petugas untuk melakukan proses hukum yang benar seperti saya katakan tadi. Biar hakimlah yang nanti menentukan apakah teman kita ini penadah atau bukan. Kalau menurut saya, kalau ceritanya begitu, dia bukan penadah. Ya. Belum lagi pembuktiannya. Siapa pemilik HP, siapa pencuri HP, kan harus diungkap dulu semuanya kan. Yang paling disayangkan lagi ya, kalau benar ini ya, petugas meminta uang 150 juta katanya, yang ujung-ujungnya jadi 40 juta itu kan sangat memprihatinkan ya teman-teman. Nah, semua ini diakibatkan karena kita tidak tahu aturan hukum, tidak paham hukum. Makanya selalu saya beritahu teman-teman, prosedur hukum itu kita harus tahu, walaupun sekedar kulit-kulitnya. Contohnya, kalau ada penangkapan harus ada surat perintah penangkapan. Kalau ada pemeriksaan harus ada surat perintah penyidikannya. Ya, kalau ada penyitaan harus ada surat perintah penyitaannya, harus ada izin sita dari ketua pengadilan negeri. Itu dia kalau proses hukum yang benar. Apalagi teman kita ini tidak bersalah, jadi harusnya dia minta proses hukum yang benar, bukan takut akhirnya menyerahkan uang kan. Kembali ya, saya tidak tahu apakah benar adanya cerita ini, tapi dia mengirim WA kepada saya, ya, menceritakan kronologisnya dan minta pendapat hukumnya. Dan saya menyampaikan ini kepada kita semua agar kita paham bahwa proses hukum yang benar haruslah sesuai aturan. Kalau tidak sesuai prosedur dan aturan, kita tidak usah melayani. Kita harus berani menolak proses hukum apabila tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai aturan yang diamanatkan oleh undang-undang. Karena apa? Penegakan hukum tidak boleh juga dengan cara yang melanggar hukum. Kalau penegakan hukum tidak sesuai prosedur, maka penegakan hukum itu tidak sah. Begitu teman-teman. Tetap bersama Lang Maut Indonesia.
pelopor masyarakat cerdas